Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam. Selamat beristirahat bagi kalian para penonton atau yang baru datang di channel MAD Story ini. Saya harap cerita saya dapat menjadi teman istirahat kalian. Jadi di cerita kali ini saya akan menceritakan kisah seseorang yang diculik oleh Wewe Gombel. Jadi langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Wewe Gombel, "Bu, Bayu main ya, Bu?" teriak anak laki-laki berusia sekitar 8-9 tahunan. "Iya, Bay, tapi pulangnya jangan sampai maghrib ya," pesan ibu Bayu yang bernama Ibu Tiri. "Iya, Bu, Bayu main di lapangan bola sama teman-teman," pamit Bayu. Bayu yang mengenakan baju berwarna merah itu lari bersama teman-teman yang lain. Ada Daud, Ari, Putra, dan beberapa anak dari desa sebelah. "Ayo kita main sepak bola saja." "Mau main apa kalau udah jam segini? Selain sepak bola mana seru?" ucap Ari. "Iya ayo, Daud jadi kiper ya," ucap Bayu. Mereka bermain dengan strategi yang sudah mereka siapkan. Bayu dan ketiga sahabatnya memang senang sekali bermain sepak bola. Sebab di kampung Bayu masih banyak anak yang bermain secara bersama-sama tanpa ponsel dan PS. "Ayo Bay, tendang bolanya," teriak Daud. "Putra jaga-jaga, ayo kita cetak gol," ucap Bayu. Bayu hendak mengoper bola itu kepada Putra, namun tendangannya terlalu meleset jauh hingga masuk ke dalam perkebunan pohon bambu di dekat lapangan itu. "Biar aku ambil saja," ucap Putra. "Jangan, kan aku yang nendang, biar aku saja," ucap Bayu. "Ya sudah, ambillah Bay, kita tunggu di sini," ucap Daud. Bayu berjalan masuk ke dalam perkebunan pohon bambu itu. Kebun itu milik paman Bayu sendiri. Tempatnya bersih dan rindang. Hanya saja saking banyaknya bambu di sini membuat anak-anak di desa ini tidak suka bermain ke area kebun itu. "Bay, cepat ya, sudah hampir senja," teriak Ari. "Iya tunggu ya." Bayu berlari mencari bola miliknya tadi. "Kemana ya bola tadi?" "Perasaan aku tidak menendang terlalu keras. Kenapa jauh sekali menggelindingnya?" gumam Bayu. "Apa kamu mencari bolamu ini, Nak?" Seorang nenek-nenek membawa bakul yang berisi potongan bambu kecil-kecil di dalamnya dengan membawa bola Bayu pada tangannya. "Ya Nek, itu bola Bayu," ucap Bayu. "Nih, nenek tua itu," memberikan bolanya pada Bayu. "Nak, apa nenek bisa meminta tolong?" tanya nenek tua itu. "Tentu Nek, meminta tolong apa?" tanya Bayu sembari membawa bola itu. "Tolong bawakan kayu bakar nenek, bakul nenek sangat berat. Jika harus ditambah kayu ini nenek kesulitan. Dan jika untuk mondar-mandir, kekuatan nenek sudah tidak sesegar itu," ucap nenek itu. "Ayo Nek, Bayu bawakan," ucap Bayu sukarela. Bayu mengikuti jalan nenek tua itu. Sedangkan di lapangan sana teman-teman Bayu sudah mulai gelisah ingin segera pulang. Sepertinya Bayu pulang duluan, sudah dari tadi tidak datang-datang. "Aku mau pulang takut dimarahin ibu, udah mau maghrib," ucap Ari. "Iya, mungkin Bayu lewat sana, ayo pulang." Mereka semua bubar
karena mereka pikir Bayu sudah pulang duluan. Sedangkan Bayu saat ini masih berjalan mengikuti nenek tua itu hingga ia sampai di sebuah pondok kecil. "Makasih ya nak, masuk ke rumah nenek dulu ayo," ucap nenek itu. "Tidak nek, Bayu mau pulang, takut ibunya nyariin," ucap Bayu. "Sudah, tak apa-apa, pasti ibumu tahu jika kamu sedang bersama nenek," ucap nenek itu. Bayu ingin menyangkal lagi, namun nenek itu berharap lebih pada Bayu. "Kamu tunggu di sini ya, nenek akan siapkan ubi bakar dulu," ucap sang nenek lagi. Bayu duduk di sebuah kursi tua. Ia memandangi setiap sisi rumah tua nenek itu. Sedangkan ibu Bayu sejak tadi menunggu anaknya pulang. Ia berdiri di depan rumah untuk menanti kepulangan Bayu. Suara azan maghrib sudah berkumandang, namun tidak kunjung Bayu pulang. "Ya Allah Bayu, kan ibu sudah bilang jangan pulang larut maghrib. Kenapa sampai sekarang kamu tidak pulang Bay?" Gumam sang ibu sembari mondar-mandir terus-menerus. Sedangkan di tempat Bayu, anak itu tengah duduk manis dengan menunggu kepergian nenek yang katanya sedang membakar ubi untuknya. Masih terang juga. "Ibu tidak akan mencari jika Bayu berbuat baik pada nenek baik ini," ucap Bayu. "Pak RT tolong Pak." Putri menangis di rumah Pak RT karena sampai pukul 7 malam Bayu belum juga pulang ke rumah. "Ada apa Bu?" tanya Bu RT. "Bu, tolong anak saya hilang," ucap Putri. "Hilang bagaimana Bu?" Bu RT panik mendengar itu. Pak RT yang mendengar suara gaduh pun segera keluar dari dalam rumah. "Tadi sore, Batu izin untuk bermain bola, Bu, di lapangan. Saya sudah mencarinya dan sudah ke rumah teman-temannya. Namun Bayu tidak ada Bu," ucap Putri dengan derayan air mata. "Sudah, kamu masuk dulu Tri. Biar saya umumkan ke masjid untuk menggerakkan warga mencari Bayu," ucap Pak RT. "Cepat Pak, kasihan Bayu jika ia tersesat," ucap Bu RT. Bu RT merangkul pundak Putri untuk menenangkan dirinya di dalam rumah. Sedangkan Pak RT sedang mengumumkan di masjid. Pukul 9 malam, semua warga sudah berpencar dan berkeliling di seluruh area lapangan sampai masuk ke dalam kebun bambu itu untuk mencari Bayu. "Bayu, Bayu, di mana kamu?" teriak para warga setempat. "Bayu, ayo pulang, sudah malam," warga lain berteriak lagi. Sedangkan Bayu yang sedang entah kemana, ia tengah menatap pada ubi di meja itu. Sebenarnya perutnya lapar, namun ia tak suka dengan ubi bakar. "Ayo dimakan," ucap nenek itu. "Nanti Nek," ucap Bayu. "Kenapa nanti?" tanya Bayu. "Nanti saja Nek, sebentar lagi," ucap Bayu. Nenek itu duduk di samping Bayu dan mengelus-ngelus kepala Bayu dengan sayang. "Bayu, ayo pulang." Namun sampai pukul 12 malam pun Bayu tidak ditemukan. "Sepertinya kita harus mencarinya besok lagi," ucap Pak RT. "Iya Pak, ini sudah malam. Kasihan jika harus dipaksa warga lain untuk mencari. Nanti jika masih tak ketemu, kita lapor polisi," ucap warga. Ayo dimakan," ucap nenek itu lagi. "Gak mau Nek, Bayu ingin pulang," ucap Bayu. "Makanlah dulu ayo," paksa nenek tua itu lagi. "Bayu ingin pulang Nek, Bayu sudah membantu nenek, tolong lepaskan Bayu." Bayu menangis dan menangis. Membuat nenek itu entah mengapa ia merasa iba dengan Bayu. "Oke pulanglah." Nenek itu membukakan pintunya, menyuruh Bayu untuk pergi. "Jangan hentikan mencari Bayu sebelum Bayu ketemu Pak RT," tangis si Putri. "Namun kami sudah lelah Bu," ucap Pak RT. "Izinkan saya ikut Pak, pasti Bayu akan dengan suara saya," ucap Putri. Warga yang kasihan pun mengiyakan saja ucapan Putri.
Mereka semua berjalan lagi menuju lapangan dan hutan bambu itu. "Bayu, ini ibu nak, kamu di mana?" teriak Ibu Tri. Putri dan semua warga terus memanggil Bayu hingga tak terasa sudah pukul 3 pagi. "Sebentar lagi subuh, siapa tahu nanti kita mampu menemukan Bayu," ucap Pak RT. "Bayu, kamu di mana, Bay?" teriak Putri. "Pak, azan saja. Yang saya dengar, jika memang Bayu dibawa makhluk astral, nanti Bayu bisa dikembalikan," ucap Pak Samto. "Benar, Pak. Cepat panggil Pak Nyai. Ayo suruh beliau memimpin proses ini," ucap Pak RT. Ada beberapa warga yang tetap berada di sana, dan ada yang memilih pergi berkedok manggil Pak Yai. "Bayu pulang, nak." Putri tersungkur karena sangat lelah menangis. "Bu, yang kuat," ucap Pak RT. Tak lama Pak Yai sampai dengan beberapa warga. "Pak, tolong pimpin azan supaya kita bisa segera menemukan Bayu, Pak," ucap Pak RT. "Ya, saya akan azan untuk mencari Bayu," ucap Pak Yai. Sekali azan, 2 kali. Azan belum ada jawaban. 3 kali azan sampai 4 kali azan. Putri seperti melihat sepercik cahaya di belakang pohon bambu. Pak Yai, di balik pohon bambu itu ada secerca cahaya. Tadi saat azan keempat, ucap selamat. "Ayo kita cek." Pak Yai dan beberapa warga berjalan ke belakang pohon bambu. Betapa terkejutnya mereka melihat sosok Wewe Gombel dengan badan kurus tinggi, lengan panjang, kuku runcing, rambut yang mengembang dan berantakan, payudara yang panjang dan besar, sampai tanah makhluk itu menyeringai dan tertawa melihat kedatangan Pak Yai. "Apa kalian mencari anak ini? Hahaha," ucap Wewe Gombel yang bersuara serak itu. Bayu pingsan di pangkuan Wewe Gombel itu. "Astagfirullahalazim, kembalikan anak itu," ucap Pak Yai dengan terus melafalkan doa. "Seharusnya anak ini untukku, sebab ibunya tak mencari anak ini dan tidak peduli saat maghrib datang." Hahaha, tanya Wewe Gombel itu. "Ibunya sedang mencari, berikan anak itu," ucap Pak Yai. "Jika bukan karena anak ini yang memohon untuk pulang, aku tak mau mengembalikannya," ucap Wewe Gombel lagi. Wewe Gombel itu menaiki pohon bambu, namun sebelumnya ia sudah meletakkan Bayu di tanah. "Alhamdulillah," ucap Pak Yai dan warga. Pak Yai menggendong tubuh Bayu untuk dibawa keluar dari sela-sela pohon bambu itu. "Bayu, anakku," Ibu Tri berlari menghampiri putranya yang masih memejamkan mata. "Ayo kita pulang dulu, mandikan Bayu dengan air kembang," ucap Pak Yai. Bayu kembali digendong oleh warga dan Ibu Tri ikut saja. Di sini Bayu dimandikan kembang 7 rupa oleh Pak Yai. Bayu belum sadar dari pingsannya. Namun saat selesai memandikannya, Bayu bangun dan menangis hebat. "Ibu, Bayu takut, Bu. Bayu sudahnya. Bayu sudah, nak. Bayu sudah aman dengan ibu," ucap Putri. Semua warga yang melihat ikut bahagia. "Bu, ada Wewe Gombel, Bu," ucap Bayu, membuat warga merasa takut. "Apa? Kamu dibawa Wewe Gombel, Bay?" tanya Bu RT yang diangkuki Bayu. "Mulai saat ini jangan ada yang main di lapangan desa sampai maghrib. Kita menjaga anak kita masing-masing. Boleh bermain tapi tidak menjemput maghrib. Paham?" ucap Pak Yai. "Paham, Yai." Dan seperti itulah teman-teman, kisah seorang anak yang diculik oleh Wewe Gombel. Mudah-mudahan cerita saya ini dapat menemani waktu istirahat kalian.